Aswin Siregar dari Densus 88 dan staf dari Densus yang kami hormati dan kami banggakan rekan media. Hari ini kita akan menyampaikan refleksi penegakan hukum, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana pendanaan terorisme sepanjang tahun 2023. Detasemen khusus 88 atau kita sering mengenal Densus 88 anti teror Polri merupakan unsur pelaksana tugas di bawah Bapak Kapolri yang memiliki tugas penanggulangan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang susunan organisasi tata kerja satuan organisasi pada tingkat Mabes Polri. Kami sampaikan sepanjang atau selama kurun waktu tahun 2023 sampai hari ini, Densus 88 anti teror Polri telah melakukan penegakan hukum terhadap tersangka tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme sebagai bentuk pengungkapan dan pencegahan tindak pidana terorisme. Ada 142 tersangka yang telah diamankan oleh Densus 88 sepanjang tahun 2023. Selama kurun waktu tersebut terhadap 142 tersangka dalam pemeriksaan sampai saat ini ada 16 tersangka. Kemudian dalam proses penyidikan 101, kemudian yang sudah P21 ada 23 dan ada 2 tersangka yang meninggal dunia dalam penegakan hukumnya, dilakukan penegakan hukum oleh tim Densus 88. Kemudian dari total 142 tersangka tindak pidana terorisme dibagi atau terbagi beberapa jaringan kelompok, yaitu JAD atau AD sebanyak 29, kemudian kelompok AO sebanyak 49, kemudian JAS 7, JI 50 dan NII 5. Kemudian berdasarkan jenis kelamin tersangka, dari 142 tersangka 138 pria dan 4 wanita. Beberapa tersangka yang diamankan yang paling baru yaitu penangkapan tersangka terorisme di wilayah Jawa Tengah sebanyak 9 orang, di wilayah Sragen, Boyolali dan sekitarnya. Ini dari kelompok jaringan terorisme JI, di mana kemarin Densus juga telah mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya adalah beberapa senjata api. Kemudian penangkapan dari kelompok NII di Tangerang sebanyak 3 orang dan penangkapan tindak pidana terorisme kelompok AO terakhir oleh Densus disampaikan berjumlah 39. Saat ini
di kelompok AO itu sudah diamankan atau ditangkap sebanyak 59 tersangka. Diamankan dari wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Jawa Baratnya di Bogor, kemudian di Bekasi dan Sukabumi. Baik, kami persilakan Pak Aswin untuk menjelaskan lebih detailnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Jenderal yang terhormat rekan media. Saya melanjutkan yang telah dijelaskan oleh Bapak Karopenmas, khususnya mengenai detail dari dua penangkapan terakhir, dua perkara ya, bukan dua orang ya, dua penangkapan terakhir. Yang pertama yang di Jawa Tengah, yang satu lagi sebenarnya tersebar tapi dilakukan oleh satu kelompok yang mengaku sebagai NII Tangerang Raya, ya, NII Tangerang Raya. Ini mereka ada 3 orang. Pertama yang di Jawa Tengah itu ada 9 orang tersangka. Ya. Beberapa waktu lalu sudah kita sampaikan informasi awalnya secara detail, yaitu tersangka S alias A, ya, TB, kemudian tersangka W alias T, tersangka S alias PA, kemudian tersangka S alias B, kemudian tersangka SW, tersangka TN alias L, kemudian tersangka M alias J, dan tersangka AS. Nah, ini adalah 9 orang yang ditangkap di Jawa Tengah. Mereka ini merupakan pentolan strukturnya JI, ya, untuk wilayah yang mereka sebut sebagai Kodimah Timur. Kodimah Timur. Nah, ini adalah salah satu pembagian wilayah di kelompok Jamaah Islamiyah yang mereka sebut sebagai struktur Kodimah Timur, yang orang-orangnya berada di wilayah Jawa Tengah. Kelompok ini seperti sudah kita ketahui, ya, sangat kental menyuarakan tentang khilafah dan kemudian anti Pancasila, ingin merubah atau mengganti ideologi Pancasila berdasarkan pemahaman dari kelompok tersebut. Nah, kelompok ada 1 orang di Jawa Tengah yang merupakan anggota JAD yang pada waktu bersamaan juga dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, yaitu saudara NK alias AY. Jadi ada 9 orang JI yang pertama, kemudian ditambah 1 orang dari JAD, sehingga totalnya ada 10, ya, dalam satu rangkaian penegakan hukum yang ditangkap dari wilayah Sragen, Boyolali, Jawa Tengah tadi. Nah, ini dari tempat tersebut kita menyita barang bukti berupa senjata api, 6 pucuk senjata api laras pendek, 6 pucuk senjata api laras pendek, 10 PCP kaliber 6 dan 8 mm. Ini bisa dilihat di depan, mohon tidak disentuh ya, karena kita masih melakukan pendalaman terhadap barang bukti ini. Kemudian kita menyita amunisi kaliber 556 sebanyak 70 butir, kaliber 38 spesial sebanyak 107 butir, dan kaliber 9,9 mm sebanyak 69 butir. Juga ada beberapa senjata lainnya yang bersifat manual, crossbow itu, atau panah mesin itu ya, mesin panah itu yang disita dari kelompok JI Jawa Tengah tersebut. Selanjutnya beberapa waktu kemudian
tepatnya pada tanggal 16 Desember kita juga melakukan penangkapan, serangkaian penangkapan di wilayah Banten. Ya, ini adalah kelompok NII Tangerang Raya mereka sebut. Ya, ini ada saudara A alias AL, saudara A, saudara SU alias S. Masing-masing dari mereka ini memiliki peran sebagai struktur NII di wilayah tersebut. Saudara A dan saudara H adalah dari wilayah, kalau kita bilang setingkat kota atau gubernuran atau provinsi gitu ya. Kemudian saudara S yang terakhir itu adalah ideolog yang dari pusatnya NII. Jadi kita sekarang sedang mendudukkan struktur NII itu seperti apa, bersamaan juga dengan penetapan DTTOT, daftar terduga organisasi teror, yang ditetapkan oleh Pengadilan Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu, itu di mana NII termasuk sekarang di dalamnya. Jadi kita akan terus melakukan penegakan hukum terhadap mereka-mereka yang memang punya tujuan untuk mengganti ideologi atau melawan pemerintahan yang sah dan ingin membentuk atau mengedepankan ideologi kelompok atau khilafah tersebut. Nah, ini yang kedua, dan yang terakhir, satu lagi yaitu update terhadap kelompok AO. Kelompok AO ini pada bulan Oktober pernah kita rilis. Ini adalah kelompok yang berencana untuk melakukan gangguan atau menggagalkan pesta demokrasi atau pemilu, yang pada saat penangkapan pertama itu jumlahnya sekitar 39-40 orang. Kemudian kita lakukan pengembangan sampai dengan penangkapan yang terakhir kita total semuanya sekarang menjadi 59 orang. Jaringan dari kelompok AO ini ada di 8 provinsi saat ini ya. 19 orang tersangkanya sebenarnya adalah anggota kelompok JI juga. Jadi ini memang suatu irisan. Ada juga yang dari JAD dan AD. Dan mereka ini merupakan pendukung atau supporter terhadap ideologi Daulah ISIS. Kelompok AO ini. Kelompok ini ingin menggagalkan atau mengganggu jalannya pemilu. Di mana saja, di Sumatera Barat ada 1, di Jawa Barat 1, di Sumatera Selatan ada 5, di Lampung ada 4 orang, di Kalimantan Barat 1, di NTB 7 orang, kemudian di wilayah Jawa Barat ada 23 orang, di KI 11, Sulawesi Tengah 6, yaitu total semuanya. Nah, ini dibagi 2 tadi, 40 orang memang yang betul-betul adalah kelompoknya AO, sedangkan 19-nya itu adalah afiliasi JI dan JAD. Dalam penanganan oleh penyidik, 19 orang ini tetap kita tangani dengan memperlakukan mereka sebagai tersangka dari kelompok JI. Nah, ini semua update yang bisa kita laporkan sampai dengan terakhir kemarin pertanggal 17 Desember. Nah, untuk menyambung apa yang dijelaskan oleh Pak Karopenmas tentang penegakan hukum TP terorisme pada tahun 2023 ini, kami ingin menambahkan bahwa kita tahun ini menangkap 5 orang FTF sebenarnya, yaitu kelompok yang melakukan FTF itu Foreign Terrorist Fighter,
ya. Jadi yang bersangkutan pergi ke luar negeri untuk berjuang atau bergabung dengan kelompok teroris di sana. Ya, JI 1 orang, yang bersangkutan bergabung ke Suriah dengan kelompok Jihad Global. Kemudian JAS ada 4 orang, ini mereka berangkat ke Yaman, ini bergabung ke kelompok yang disebut dengan Al-Qaeda in the Arabian Peninsula atau AQAP. Ya. Ini ada 5 orang teroris FTF, ya, Foreign Terrorist Fighter, yang kita proses. Selebihnya mungkin nanti penjelasannya berupa kelompok-kelompok yang tadi sudah kita sampaikan, ya. Bahwa di tindak pidana pendanaan ini kita apresiasi terhadap penyidik kita yang sekarang ini kita sudah tergabung ke dalam yang disebut dengan Financial Action Task Force. Jadi Indonesia sudah resmi bergabung dengan FATF. Ini salah satu institusi atau badan yang melakukan pengawasan terhadap lalu lintas pendanaan keuangan yang untuk ilegal, termasuk dalamnya adalah teror, ya, untuk TPU dan TPPT. Ini kita harapkan kita dapat berperan aktif ke depannya. Ada 4 tersangka dari 142 tadi yang kita kenakan pasal pendanaan terorisme. Dari jaringan JI ada 2 orang, ini yang melakukan fundraising, mengatasnamakan salah satu yayasan, ya, amal kelompok JI, yang selalu mengusung tema-tema sosial pendidikan yang pada akhirnya dananya dilakukan untuk disalurkan untuk kelompok JI tersebut. Kemudian ada dari JAS, ini penggalangan dana melalui media sosial. Setelah kita sidik, kemudian kita temukan bahwa dana itu digunakan untuk memberangkatkan sekelompok orang yang berangkat ke Suriah. Dan yang terakhir, pendanaan adalah dari kelompok Ansur Daulah dengan memanfaatkan yayasan yang disebut namanya World Human Care. Ya. Hasilnya dikirim ke Suriah dalam bentuk cryptocurrency. Nah, ini dananya ini sudah berhasil diungkap oleh penyidik Densus 88. Mudah-mudahan ke depan dengan kita bergabung ke dalam Financial Action Task Force, kita makin bisa untuk mengungkap aliran-aliran dana yang digunakan untuk tindak pidana terorisme. Dari kami sekian, Jenderal, mungkin kami kembalikan kepada Jenderal. Baik, terima kasih Pak Aswin. Kita langsung aja memberikan kesempatan tanya jawab kepada rekan-rekan media. Silakan bila ada pertanyaan. Silakan Mas. Sebut dari mana. Oke. Oke, silakan satu pertanyaan langsung dijawab, nanti baru rekan yang lain. Ya. Jadi personel yang atau tersangka yang terlibat dalam FTF tersebut sudah berangkat, ya, ditangkap waktu kembali. Detailnya nanti bisa saya sampaikan, tapi kita tidak bisa expose di sini dulu, ya. Intinya yang bersangkutan ditangkap atau kita punya alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan bergabung dengan program Jihad Global, ya, di Suriah. Perannya di sana waktu itu dia berlatih merakit senjata, kemudian ikut latihan perang di sana.
Nah yang bersangkutan pada saat kembali di sini kita lakukan intinya gitu ya. Pak, namanya Pak inisialnya apa? Dalam rincian ini kita nggak sampaikan, nanti saya bisa sampaikan yang 5 orang. Sama, oke. Karena ini rekapitulasi penangkapan FTF aja. Jadi kalau kasus per kasusnya nanti bisa saya follow up lagi. Pak, yang saya 4 yang tadi aliran dana Pak, itu masing-masingnya ada nggak Pak total dana yang didapatkan? Ada, pasti ada data jadi penyidik gitu. Ya. Ini kan rilis yang disampaikan oleh kita hari ini merupakan rekapitulasi terhadap tindakan atau kegiatan Densus 88. Jadi kalau kasus per kasus nanti bisa kita jawab atau jelaskan, ditanyakan tersendiri ya. Oke. Yang lain? Yona udah? Mbak Leli? Oke, Pak Aswin silakan memberikan penjelasan. Barangkali yang dimaksud bagaimana membandingkan dengan pengungkapan di tahun 2022. Apakah terjadi peningkatan dalam bentuk jumlah tersangka atau jumlah kasus? Kemudian yang kedua itu tadi kelompok AO yang mana tahun 2022 itu tidak muncul. Iya. Nah, ini kelompok jaringan yang mana? Oke, siap. Perbandingan dengan tahun 2022 ya, yang saya catat selama tahun 2022 jumlah tersangka tindak pidana terorisme yang dilakukan penegakan hukum sebanyak 248 orang. Oke, dibandingkan dengan tahun ini sampai dengan saat ini jumlahnya adalah 142 orang. Ini kita melihat ada penurunan yang sangat signifikan dan hampir semua penangkapan yang kita lakukan di tahun ini merupakan bentuk preemptif dan preventif strike dengan kebijakan Bapak Kapolri dan Densus 88 zero letupan, zero attack yang alhamdulillah sampai dengan saat ini belum ada gitu ya. Belum ada. Jadi kita melakukan tindakan dengan maksud supaya kelompok-kelompok yang merencanakan atau yang menginginkan melakukan gangguan atau aksi itu bisa kita cegah di depan. Nah ini menunjukkan efektivitas dan keberhasilan para petugas atau penyidik Densus 88 dalam menekan kasus-kasus terorisme sampai dengan sejauh ini. Di samping itu juga menunjukkan upaya pencegahan yang dilakukan dan deradikalisasi itu juga cukup berhasil dengan pelaku berulang yang semakin sedikit. Jadi residivisme dan pelaku berulang itu jumlahnya juga semakin turun dari statistik seperti ini. Tapi detailnya nanti kita bisa sampaikan, mungkin rekan-rekan boleh tanya secara langsung ke saya melalui WhatsApp pertanyaannya, nanti silakan, nanti kita bisa jelaskan atau bisa jawab. Terus masalah tadi, kelompok AO. Ini kelompok AO ini mungkin sebutan dari kelompok penyidik karena ketuanya bernama AO, gitu ya. Secara prinsip mereka tidak punya nama kelompok atau nama jaringan seperti ada Al-Qaeda, ada JI, ada ISIS, ada JAD, AD di sini gitu ya sebagai jaringan. Mereka ada juga di dalam tulisannya, tapi mereka adalah dipimpin oleh seseorang yang bernama AO, sehingga itulah yang
yang kita sebut namanya kelompok A. Sebenarnya itu hanya penyebutan dalam konteks kita menyampaikan keterangan seperti ini untuk menunjukkan bahwa kelompok ini dipimpin oleh seseorang yang bernama AO dan anggotanya adalah seperti ini, dan kelompok tersebut bermaksud melakukan gangguan atau menggagalkan pemilu. Sejauh ini itu pertanyaan yang sulit juga itu ya untuk dijelaskan apakah aku ini bertambah atau tidak secara kelompok gitu. Kalau kenyataannya tidak, karena kita kan mendasarinya kepada putusan sidang pengadilan yang didaftarkan sebagai organisasi teror. Kita sebut nama kelompok, bilanglah kelompok AB, kelompok AU gitu juga. Kalau putusan pengadilannya tidak menyebut itu sebagai organisasi teror kan itu bukan. Kecuali memang itu sudah didaftarkan secara oleh penyidik kita untuk dimintakan putusan sebagai organisasi teror. Ada beberapa kelompok yang beririsan dengan kelompok AO ini. Pak AO sendiri status Sudah. Iya, Oktober kemarin. Iya. Siap. Yang lain? Kalau kaitannya dengan Nataru tidak ada. Mereka ini adalah struktur JI, ya. Jadi barang bukti yang kita miliki ini menunjukkan eksistensi jamaah Islamiyah itu masih kuat. Gitu ya. Mereka ada yang berfungsi sebagai ideolog, pelatih, ya, dalam struktur tersebut, sehingga memang harus dilakukan penegakan hukum terhadap kelompok ini. Jamaah Islamiyah sebagaimana dinyatakan sebagai organisasi teror, organisasi terlarang, siapapun yang masih mencoba bergabung atau menjadi anggota dari kelompok ini akan berhadapan dengan proses penegakan hukum, karena itu sudah organisasi teror. Itu menjawab juga pertanyaan yang tadi kita ditanyakan sama Mbak. Kalau JI itu sudah organisasi teror. Jadi secara struktur seseorang yang tergabung dalam organisasi Jamaah Islamiyah, maka dia berhadapan dengan proses penegakan hukum tindak pidana terorisme. Iya. Oh iya. Saya sampaikan bahwa peristiwa di mana meninggalnya 2 orang tersangka terorisme itu terjadi saat penangkapan kelompok Lampung. Ya, itu terjadi beberapa waktu yang lalu. Saya lihat di mana terjadi kontak tembak dengan kita, kemudian 1 orang dari anggota Densus waktu itu mengalami luka berat, kemudian alhamdulillah ada medik lapangan yang waktu itu segera kemudian kita evakuasi secepatnya sehingga masih dapat selamatkan. Nah, yang bersangkutan masih dalam perawatan juga hingga saat ini. Saya itu adalah kelompoknya BH kita bilang namanya. Saya carikan keterangannya di mana dia dilakukan dan kapan dia meninggal dunia. Pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 telah terjadi kontak tembak antara kelompok terorisme JI ya, di Lampung dengan anggota Densus 88 yang menyebabkan 2 orang
dari tersangka terorisme atas nama N alias BA, dan ZK waktu itu meninggal dunia, di mana korban satu orang dari anggota kepolisian terkena luka tembakan, kemudian alhamdulillah tidak diceritakan bisa dievakuasi saat itu karena ada petugas medik lapangan yang memang biasanya kita bisa segera datangkan untuk apabila terjadi cedera atau luka bagi anggota kita. Oke, Pak ya? Cukup ya? Masih ada? Pada dasarnya Densus bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu ya, non-stop untuk mengamati perubahan eskalasi ancaman terorisme. Dan kita yakinkan bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perubahan eskalasi. Jadi kita bisa beraktivitas dan melakukan kegiatan dengan tenang, damai. Jadi ini istilah saja. Kalau kita mau bilang tidak ada ancaman terorisme itu nggak bisa. Tapi tidak sampai dengan saat ini petugas-petugas Densus dari lapangan, analis, penyidik semua bekerja dan meyakinkan bahwa tidak ada perubahan eskalasi ancaman sampai dengan saat ini. Dan kalau ada, kita akan selalu bertindak secara proaktif atau preventif. Kalau yang khusus case di Riau itu kemarin yang disebutkan tidak perencanaan. Nah itu salah satu yang namanya trigger eskalasi, makanya kita bisa lakukan penindakan di depan, termasuk kepada kelompok misalnya ada kelompok yang di Riau itu yang akan mencoba melakukan gangguan untuk Natal. Kalau yang terkait 20 orang penangkapan hal yang pertama itu apa? 19. Ya 19 apakah ada waktu itu juga dia sudah merencanakan pemilu lain? Nah, yang 19 itu kelompok lain sebenarnya, irisan saja bersamaan dengan kegiatan itu. Ya terakhir yang terakhir ya. Saya kira itu dari operasinya Polri. Dalam rangka apa? Kita akan bergabung dengan satuan yang lebih besar. Kalau untuk operasi mata berantakan ada Satgas anti teror. Kemudian juga seiring dengan operasi mata berantakan juga ada Nusantara Polling System sebagai bentuk deteksi dini. Dan juga ada operasi Amanusa 1, Amanusa 2, dan Amanusa 3, di mana operasi ini fokusnya adalah gantuan nyata pada peristiwa-peristiwa yang pertama konflik sosial, kemudian yang kedua masalah bencana, dan 3 terorisme. Artinya sejauh ini kita sudah mempersiapkan personil-personil. Ya, kita tidak mau kebakaran jenggot ya. Sekali lagi untuk Satgas anti teror itu ada. Tetapi sampai saat ini seperti yang disampaikan oleh Pak Aswin, eskalasinya belum ada perubahan. Tapi personil-personil yang disiapkan tentu ada ya. Seperti Nusantara Polling System itu kita sudah melakukan deteksi dini, melakukan didik, melakukan pengamanan secara tertutup dalam rangka memastikan pelaksanaan operasi mata berantak pengamanan pemilu berjalan aman, tertib, damai dan lancar.
termasuk ancaman terorismenya. Jadi kita ikut dengan kelompok atau ikut dengan operasi yang Ya, maksudnya artinya giat rutin yang dilakukan Densus ada di operasi Mata Berat itu juga ada Satgas Anti Teror yang melakukan upaya-upaya deteksi dini, melakukan upaya-upaya pencegahan, dan tentunya seiring dengan itu giat rutin jalan, giat dalam rangka operasi Mata Berat itu juga jalan. Ya, sekali lagi eskalasi tadi belum ada perubahan ya. Yang jelas tadi dikatakan oleh Pak Aswin, Densus 88 itu bekerja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, non-stop itu. non-stop ya. Oke. Baik, mungkin sebelum ditutup kita menyampaikan pesan-pesan anti terorisme. Pentingnya sikap waspada terhadap ancaman ideologi radikal berdasarkan temuan di lapangan dan penyidikan terhadap tersangka. Kami sampaikan poin-poin yang perlu dipahami oleh kita bersama. Yang pertama, propaganda dan penyebaran konten radikal. Propaganda dan penyebaran konten radikal melalui internet dan media sosial dapat menjadi alat penyebaran paham teror yang sangat berbahaya. Konten radikal yang disebarkan dapat mempengaruhi pikiran dan pandangan individu, bahkan mendorong mereka untuk terlibat dalam aksi kekerasan. Yang kedua, pergerakan kelompok pendukung ISIS di Indonesia. Kelompok pendukung ISIS Indonesia masih ada dan terus bergerak. Meskipun upaya penanggulangan telah dilakukan oleh pihak berwenang, kita tetap perlu waspada terhadap potensi aksi teror. Yang ketiga, bahaya senjata dalam kendali kelompok pendukung ISIS. Kepemilikan senjata oleh kelompok pendukung ISIS di Indonesia adalah ancaman serius yang perlu diperhatikan. Persiapan dan pelatihan untuk tindakan teror bisa berlangsung kapan dan di mana saja. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran kita dalam melaporkan penjualan atau peredaran senjata ilegal. Kemudian awasi aktivitas online. Pengawasan terhadap aktivitas online media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi dapat menjadi tempat penyebaran ideologi ekstrim. Penggunaan medsos yang tidak bertanggung jawab dapat mengancam keamanan. Yang kelima, pendidikan dan pemahaman agama. Pentingnya pendidikan yang baik dan pemahaman yang benar terhadap agama dan ideologi. Masyarakat perlu diberikan pengetahuan yang akurat dan baik mengenai agama yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi. Dan yang terakhir, yang keenam, kerjasama dengan pihak berwenang. Masyarakat diharap tidak ragu untuk membangun kerjasama dengan pihak berwenang dalam menanggulangi ancaman terorisme. Kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan informasi dan mendukung upaya pencegahan sangat penting dalam menjaga keamanan dan kedamaian. Mari bersama-sama menjaga ketertiban dan kedamaian negara dengan menjadi masyarakat yang sadar akan potensi bahaya terorisme dan selalu siap melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak yang berwenang. Demikian pesan-pesan anti terorisme yang disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.